Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap sekolah memiliki problem, setiap guru juga memiliki problem, dan kebanyakan guru problemnya sama di dalam kegiatan belajar mengajar. Problem apa yang paling sering muncul di sana? Bagi guru yang paling sering saya dengar, dan insya Allah juga paling sering didengar oleh orang lain, khususnya di khalayak pendidikan, adalah guru sering kekurangan jam pelajaran. Kenapa mereka bisa kekurangan jam pelajaran? Jam pelajaran sudah diatur di dalam struktur kurikulum melalui kementerian. Sehingga logikanya, apa yang diajarkan dari materi-materi itu dan jam yang tersedia mestinya cukup. Nah, persoalan yang nyata di sini berarti tidak cukupnya waktu yang tersedia di dalam struktur kurikulum yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Kenapa bisa terjadi? Apa yang ada di sekolahan itu sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sungguh merupakan suatu problem yang sangat mendasar dan terjadi di setiap insan guru, setiap sekolah, dan setiap daerah. Bapak Ibu sekalian, sering muncul pertanyaan, sekolah itu apa? Kebanyakan dan juga ada di undang-undang, sekolah adalah proses mendewasakan anak. Berarti di situ yang pertama adalah di sekolah proses penguasaan knowledge, proses penguasaan ilmu. Dari ilmu untuk apa? Nah, ilmu tentunya untuk berkarya. Berkarya untuk apa? Berkarya tentunya untuk mengatasi persoalan hidup di lingkungan anak tersebut. Ini juga diamanahkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yaitu setiap sekolah harus menjadikan anak mampu menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, bagaimana di dalam berkarya? Bagaimana di dalam berinovasi? Kemudian anak bisa mandiri dan anak bisa bersosialisasi dengan baik di dalam kehidupan ke depan. Itu mestinya yang tercapai. Tetapi apa sih yang terjadi? Bagaimana dengan kurikulum itu? Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita kaji, perlu kita runut. Kita harus mencari suatu solusi. Sekali lagi, kita harus mencari solusi yang terbaik. Kita tidak perlu mengulas hal-hal yang terdahulu yang kurang baik. Tetapi bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan guru ini, yaitu kekurangan jam. Nah, disinilah perlu inovasi-inovasi di sekolah. Tentunya ini tentang proses kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan PR ini, kita mendapatkan tugas ini, bagaimana mencari solusi supaya jam pelajaran yang tersedia di dalam struktur jam pelajaran itu, yang berada di struktur kurikulum itu, supaya menjadi cukup. Tentunya kita harus memetakan kompetensi dasar yang ada, kita tentunya harus memetakan topik ajaran yang ada dari setiap mata pelajaran. Dari setiap mata pelajaran itu dengan mata pelajaran yang lain. Apakah mungkin ada korelasinya di situ? Mungkin tidak. Dari berbagai mata pelajaran, dari berbagai topik ajaran itu yang berkorelasi. Mungkin tidak yang berkorelasi itu dilaksanakan secara terpadu. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi PR bagi kita. Kami SMA Pradita Dirgantara yang berkampus di sini, ya, anak didik kami setiap hari berkampus di sini. Ya. Kami para Bapak Ibu guru telah mencoba mengurai persoalan ini. Kami dengan memetakan setiap topik ajaran dan setiap kompetensi dasar di dalam mata pelajaran itu, harapannya kami bisa menemukan suatu metode-metode terbaru sehingga bisa menjadikan apa yang ada di dalam jam pelajaran selama 1 semester bisa tercukupi untuk memberikan mata pelajaran itu, bahkan tingkat kedalamannya bisa lebih baik lagi. Apa yang kami perbuat di SMA Pradita ini? Kami mencoba memadukan, membentuk suatu metode pembelajaran baru, ya, sehingga 2 atau 3 mata pelajaran berada di dalam satu ruang yang sama. Nanti kita saksikan
Apa yang telah diperbuat SMA Pradita? Ada kami sebut namanya Kolam Terpadu Sandhya Westara. Mari Bapak Ibu kita saksikan ke sana. Bapak Ibu, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa kami SMA Pradita Dirgantara telah mencoba melakukan suatu inovasi, melakukan suatu kreativitas pembelajaran, yaitu dengan tujuan melaksanakan KBM terpadu. Nah, di antaranya lokasi inilah kami memiliki tempat meskipun sempit, meskipun kecil, tetapi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tempat kecil ini sudah bisa merepresentasikan berbagai macam mata pelajaran, berbagai macam topik ajaran, dan juga sebagai pusat riset. Mari kita saksikan apa yang digagas oleh Pradita Dirgantara ini. Tempat ini dinamakan Kolam Terpadu Sandhya Westara, yang merupakan little representative of urban farming. Nah, dari Kolam Terpadu Sandhya Westara ini mari kita lihat ya. Di sini ada bagan ya. Kolam ini bersumberkan atau terdiri dari berbagai sumber pengelolaan dari teknologi dan alam ya. Yang pertama, limbah masjid ya. Apa itu? Yaitu kami memanfaatkan limbah air dari air wudhu yang melimpah untuk dijadikan sumber dari kolam. Berikutnya limbah dapur. Nah, limbah dapur sangat bermanfaat, yaitu digunakan untuk sumber makanan dari ikan. Ya. Limbah dapur diolah menjadi pelet. Ya. Kemudian tenaga angin. Di sana juga ada tenaga angin, nanti kita lihat bersama. Ya. Kemudian tenaga surya dan juga teknologi IT khususnya untuk remote control, yaitu pengendalian air dan pengendalian tenaga surya yang ada di sini. Sehingga sekali lagi kolam kecil ini merupakan kolam terpadu yang bisa berbagai macam include di sini. Apa produk dari kolam ini? Yang pertama, kolam menghasilkan ikan. Ya. Kemudian sekitar kolam ini kita tanami sayur mayur, ya, yaitu sebagai wujud dari pertaniannya. Kemudian juga buah. Nah, di samping saya ada anggur. Kebetulan ini juga sudah mulai berbunga. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi menjadi buah. Kemudian pupuk. Perlu diketahui ya, ini suatu temuan baru bahwa limbah kolam lele itu menjadi pupuk yang sangat hebat, khususnya bisa untuk tanaman sayur dan tanaman buah, lebih baik dari pupuk kimia yang lain gitu. Kemudian pakan, tadi sudah saya sampaikan dari limbah dapur kami memproduksi sendiri, kami membuat sendiri pakan ikan ya, pelet yang bersumberkan limbah makanan di ruang makan dan di dapur. Kemudian listrik, di sana kita lihat bersama kami telah menggunakan teknologi tenaga surya, sehingga untuk menggerakkan air yang ada di sini sirkulasinya semuanya diatur dengan sumber tenaga surya. Kemudian bibit, ya, bibit ada bibit pertanian sendiri, bibit-bibit sayuran dan juga bibit ikan. Nah, kami juga memelihara berbagai macam ikan di sini. Ya, nanti kita lihat. Kemudian apa kaitannya dengan KBM? Apa kaitannya dengan sekolah ini? Bapak Ibu sekalian, tempat yang kecil kolam terpadu ini bisa menjadikan sentra pembelajaran. Di sini kami namakan pusat kegiatan belajar mengajar siswa dan menjadi pusat riset. Nah, apa saja kita lihat? Di sini bisa ada temuan dan bisa menjadi pemodelan. Nah, seperti apa temuan apabila riset ya, kita menjadi ilmiah atau sains ya, kemudian ekonomi dan juga perubahan perilaku di sini ya. Nah, perubahan perilaku seperti apa? Kita tahu tempat ini kecil tetapi sangat bermanfaat dan produktifnya sangat tinggi ya, yaitu ada pertanian, kemudian ada perikanan ya. Nah, di sini
Ya, di sini ekonomi masuk, perubahan perilaku masuk. Bagaimana kita memanfaatkan tanah sejengkal tetapi betul-betul bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran dan bisa untuk menjadi life skill dari siswa sekalian. Kemudian pemodelan. Nah, di sini pemodelan apabila dari sisi sains, apabila dari sisi knowledge ini sudah betul-betul kita kuasai, maka lifestyle atau gaya hidupnya akan berubah menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang cerdas dan mampu mengendalikan lingkungannya. Itu yang paling penting di dalam kehidupan di dunia ini. Berikutnya usaha atau bisnis. Dari tempat sejengkal, dari tempat yang kecil ini bisa menjadi pusat bisnis. Ya. Kita bisa dari sisi perikanannya, kita bisa dari sisi pertaniannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanaman stevia. Tanaman stevia berasal dari daerah dingin, yaitu dari pegunungan Prancis. Sekali lagi, stevia, tanaman dari pegunungan Prancis. Tetapi kami coba, kami rawat, ya, dengan teknologi yang ada, ternyata di sini bisa hidup dengan baik. Ya, tanaman stevia ini. Nah, ini juga bisa menjadi bisnis. Ya. Kemudian pembelajaran. Semuanya ini baik dari sisi riset maupun dari sisi pemodelan-pemodelan pembelajaran bisa dilaksanakan. Ya. Dari pembelajaran ini kita bisa memadukan matematika, bisa dilakukan di sini. Ada apa saja di sini? Ya. Kita bisa gunakan ya, algoritma bisa gunakan untuk IT. Ya, bisa untuk basic dari knowledge dari IT-nya itu sendiri. Bisa diterapkan di sana. Ya. Kemudian KWU atau kewirausahaan jelas. Ya. Di sini adalah untuk kewirausahaan, sangat jelas dan ini sangat nyata, ya, bukti nyata. Ya. Kemudian ada lagi biologi, ya. Di sini sebagai pusat penelitian, ya, riset tadi untuk lomba karya ilmiah remaja sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan di sini untuk penelitian dan ini memang disetting untuk penelitian. Ini adalah kolam Sandiawestara. Artinya apa? Sandiawestara adalah kelompok orang yang cerdas. Dari tempat yang sedikit, dari tempat yang kecil, banyak sekali potensi yang bisa digali di sini. Kita bisa melakukan penelitian tentang KWU, kita bisa melakukan penelitian tentang matematika, kita bisa melakukan penelitian tentang biologi dan kimia. Kenapa kimia? Ya. Unsur-unsur air yang ada di sini untuk ikan, lele dan lain-lain sangat membutuhkan unsur kimia di situ. Bagaimana untuk menumbuhkan dari sisi bakteri, plankton dan lain-lain, ya. Bagaimana unsur kimia yang ada di tanaman? Sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dilakukan di sini. Bapak Ibu sekalian, inilah dari tempat kecil tetapi bisa betul-betul bermanfaat di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ini bisa menjadi satu solusi KBM terpadu di segala kondisi. COVID-19 menuntut kita menjadi pembelajaran online. Siswa-siswi di rumah bisa membuat yang kecil. Ya. Kecil sebagai contoh ada di sini. Ya. Mari kita saksikan. Kita bisa menggunakan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Nanti Bapak Ibu Guru, ya, Bapak Ibu Guru akan menjelaskan lebih detail satu persatu dari tempat ini. Selanjutnya mari kita lihat di sana ada tempat tenaga surya dan tenaga angin. Langkah-langkah budidaya sayuran hidroponik. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti benih sayuran dan media tanam atau rebul atau media tanam lainnya. Potong kecil-kecil media tanam, basahi dengan air dan buat lubang untuk tempat benih sayuran. Masukkan 2-3 benih sayuran ke dalam lubang pada media tanam, kemudian simpan di tempat yang agak teduh dan tunggu hingga benih berkecambah dan tumbuh. Setelah muncul daun pada benih yang sudah tumbuh, pindahkan benih ke net pot dan pasang di instalasi hidroponik. Tambahkan nutrisi pada hidroponik. Nutrisi yang umum digunakan seperti AB mix dengan perbandingan
50 ml nutrisi A dibanding 50 ml nutrisi B dibanding 20 ml air. Lakukan perawatan harian seperti pengecekan pH, penambahan nutrisi secara berkala, dan pengendalian terhadap hama. Panen dapat dilakukan tergantung dari jenis tanaman. Misal, umur panen tanaman sawi adalah 30-60 hari setelah biji disemai, selada hijau 45-50 hari setelah semai, kangkung 27-35 hari setelah semai, dan bayam 30-40 hari setelah semai. Salah satu yang pernah kita lakukan di SMA Pradita Dirgantara adalah budidaya sayuran hidroponik berupa selada merah dan selada hijau seperti yang ada pada video. Ini adalah contoh tanaman yang sudah berada di dalam instalasi hidroponik. Tadi ada kangkung dan ada sawi, baik itu sawi pagoda maupun sawi putih atau sawi sendok. Kemudian ini adalah air untuk pengairan hidroponik. Kemudian ini ada proses penambahan nutrisi untuk hidroponik yang umum digunakan, yaitu nutrisi AB mix. Dan ini adalah beberapa contoh tanaman sawi yang ada dalam hidroponik. Kemudian ini adalah momen di mana kita panen bersama dengan siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara, yaitu panen tanaman selada hijau dan selada merah. Budidaya ikan dalam ember. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ember volume 80 liter, benih ikan lele atau ikan nila, benih kangkung, gelas plastik yang dilubangi pada bagian bawah dan samping, arang, tang, solder dan kawat, lalu rangkai seperti yang terdapat dalam video. Masukkan arang kurang lebih sepertiga tinggi gelas, kemudian tambahkan bibit kangkung yang sudah disemai. Masukkan bibit kangkung pada semua gelas, kemudian tambahkan lagi arang hingga mencapai 2/3 tinggi gelas. Selanjutnya, tambahkan air ke dalam ember hingga air merendam kurang lebih sepertiga tinggi gelas. Setelah itu, masukkan benih ikan lele ke dalam ember. Nah, selanjutnya, lakukan pemeliharaan rutin seperti pemberian pakan terhadap bibit ikan dan pemeliharaan tanaman terhadap hama. Sebagai catatan, hati-hati ketika menggunakan ikan lele, karena ikan lele dapat meloncat dari ember, memakan akar kangkung, bahkan daun kangkung. Dan untuk solusinya, kita dapat menggunakan jaring pada permukaan air atau pada bagian bawah gelas plastik supaya lele tidak dapat meloncat keluar dari ember atau memakan akar dan daun kangkung. Tanaman kangkung dapat dipanen setelah 21 hari dengan cara memotong bagian tunas dan menyisakan bagian batang supaya dapat tumbuh kembali. Sementara ikan lele dapat dipanen kurang lebih setelah 2 bulan.
Menanam dalam polybag. Berbagai macam jenis sayuran yang dibutuhkan untuk sehari-hari seperti kangkung, cabai, daun bawang, jahe-jahean, dan tomat dapat kita budidayakan di dalam polybag dengan media tanah dan kompos. Kemudian benih sayuran tersebut dapat langsung kita semai dan kita rawat sehari-hari seperti kita siram dan kita rawat atau jauhkan dari hama. Tadi adalah berbagai contoh urban farming yang sudah diterapkan di SMA Pradita Dirgantara yang dapat diimplementasikan di rumah siswa sesuai dengan kondisi masing-masing. Semoga dapat menjadi referensi bagi siswa untuk melakukan kegiatan urban farming.